Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Kali ini kita akan membahas tentang teks eksposisi. Tapi sebelum ke materi, bagi yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe-nya, kemudian like videonya dan share ke teman kalian, keluarga kalian, atau sahabat kalian. Oke, kita lanjut ke pembahasan tentang teks eksposisi. Tapi sebelum itu, pernah kalian mendengar tulisan esai atau tajuk rencana atau editorial atau mungkin tanggapan kritis? Nah, betul, itu merupakan bentuk dari teks eksposisi, dan biasanya ketiga kata tersebut bisa kita temukan dalam media massa, khususnya koran ya. Jadi apa sih teks eksposisi itu? Teks eksposisi merupakan teks yang mengemukakan pendapat yang disertai fakta yang memuat dorongan, penilaian, atau ajakan-ajakan tertentu kepada halayak. Kemudian, unsur-unsur yang ada di dalam teks eksposisi itu ada dua. Nah, biasanya ini selalu ada di dalam teks eksposisi. Dua itu memuat apa saja? Yang pertama ada gagasan. Gagasan disebut juga ide atau opini. Isinya berupa pernyataan yang berupa komentar, penilaian, saran, dorongan, atau ajakan-ajakan. Nah, kalau opini ini kebenarannya itu belum bisa dibuktikan, jadi masih diragukan apakah benar atau tidak. Berbeda dengan yang kedua, fakta. Fakta merupakan keadaan atau peristiwa yang merupakan kenyataan, sesuatu yang benar-benar ada dan terjadi. Nah, kalau fakta ini kebenarannya sudah bisa dibuktikan ya, ada buktinya. Oke? Sampai di sini sudah paham ya? Kita lanjut ke yang berikutnya. Yang berikutnya itu ada pola-pola pengembangan teks eksposisi. Pola pengembangan teks eksposisi yang pertama ada pola umum khusus. Apa itu pola umum khusus? Pada pola umum khusus, ide pokok bagian teksnya terletak di awal paragraf, yang kemudian diikuti dengan ide-ide penjelas. Jadi ide pokoknya itu ada di awal paragraf. Setelah ide pokok baru diikuti oleh kalimat-kalimat penjelas. Dan pola umum khusus ini biasa juga disebut dengan nama deduktif. Yang kedua, pola khusus umum. Nah, kalau pola khusus umum ini kebalikan dari pola umum khusus ya. Kebalikannya. Berarti kalau kebalikannya, pada pola khusus umum diawali oleh kalimat-kalimat penjelas, kemudian nanti di akhirnya baru ada kalimat utama. Nah, jadi kalimat utamanya itu terletak di akhir paragraf.
Nah, pola khusus umum ini disebut juga dengan nama deduktif. Yang ketiga, pola ilustrasi. Nah, pada pola ilustrasi ini, gagasan-gagasan umum menggunakan ilustrasi konkret yang berfungsi untuk membuktikan suatu pendapat. Ilustrasi itu contoh ya, ilustrasi contoh. Sedangkan konkret itu nyata. Berarti disajikan terlebih dahulu contoh-contoh nyatanya. Kemudian yang keempat, pola perbandingan. Apa itu pola perbandingan? Nah, pada pola perbandingan ini dilakukan suatu perbandingan yang ditentukan oleh perbedaan atau kesamaan berdasarkan aspek tertentu. Jadi membandingkan, entah itu persamaannya atau mungkin perbedaannya. Kemudian yang terakhir ada kalimat utama dan gagasan utama. Gagasan utama dan kalimat utama itu berbeda ya, jadi jangan disamakan. Dari kalimatnya saja sudah beda. Yang pertama kalimat utama, yang kedua gagasan utama. Jadi apa sih bedanya kalimat utama dan gagasan utama itu? Kalimat utama yaitu kalimat yang mengandung gagasan pokok yang digunakan untuk membangun isi paragraf ya. Berdasarkan letaknya, kalimat utama itu ada 3. Yang pertama, kalimat deduktif. Yang kedua, kalimat induktif. Dan yang ketiga, kalimat campuran. Kalimat campuran ini deduktif, induktif. Tadi sudah kita jelaskan pada pola-pola penyajian teks eksposisi. Yang namanya deduktif itu berarti kalimat utamanya ada di awal paragraf, kemudian diikuti oleh kalimat-kalimat penjelas. Kemudian kalau kalimat induktif itu diawali oleh kalimat-kalimat penjelas, kemudian diakhiri oleh kalimat utama. Jadi intinya kalau kalimat induktif itu kalimat utamanya ada di akhir paragraf. Kemudian kalau kalimat campuran deduktif induktif itu letak kalimat utamanya ada 2. Ada di awal dan juga di akhir. Kemudian sekarang kita bahas tentang gagasan utama. Apa itu gagasan utama? Gagasan utama disebut juga dengan ide pokok, yaitu kalimat yang menjadi inti paragraf. Jadi secara keseluruhan dari sebuah paragraf itu yang disebut dengan gagasan utama. Jadi sudah dapat dimengerti ya perbedaan antara gagasan utama dan kalimat utama. Semoga setelah menonton video ini kalian bisa lebih paham tentang teks eksposisi maupun perbedaan antara kalimat utama dan gagasan utama. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.